Saya akan firman-Mu yang hidup, bahwa semua yang ada di dalam dunia boleh berlalu, tetapi firman Allah tidak pernah berlalu. Dan karena itu hidup kami tetap ingin dibangun di atas landasan firman Allah yang hidup. Dan setiap kami sudah berkeputusan hadir pada ibadah pagi hari ini, diberkati oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, kami kembali tetap di dalam pengharapan yang pasti. Mari berfirman bagi kami melalui hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bisa kembali. Shalom Bapak Ibu. Minggu kemarin Ibu Linda menyampaikan firman Tuhan, hidup di dalam pengharapan. Bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Yang kedua, pengharapan itu tidak akan hilang. Jadi saudara-saudara, memang penting kita hidup di dalam pengharapan. Asal saja jangan istilah anak muda sekarang ada PHP. Apa itu? PHP, pengharapan palsu. Atau PHP juga bisa, pengharapan pasti. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya hidup di dalam PHP, pengharapan pasti. Kenapa pengharapan yang pasti? Oleh karena pengharapan itu dibangun di dalam Tuhan, bukan dibangun di atas dasar egoisme manusia, diri kita atau orang lain. Berharap kepada manusia, kata Tuhan, celakalah orang yang berharap kepada manusia, ya, dan diri sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau membangun harapan kepada di atas dasar diri sendiri dan manusia, satu waktu mungkin akan kecewa. Ya, tadi malam saya bertemu dengan seseorang yang sudah umur 80 sekian, tapi dia masih aktif, seorang profesor doktor, profesor doktor, sudah pensiun, guru besar hukum di Universitas Erlangga. Dia juga banyak membantu pelayanan dan lain-lain. Istrinya sudah meninggal, ya, kalau para lansia masih ingat, Ibu Hana. Nah, ini suaminya. Kami ada dalam satu pertemuan pelantikan pengurus PIKI, Persatuan Intelijensi Kristen Indonesia Daerah Jawa Timur. Saya hadir. Saya dilantik juga sebagai penasihat. Nah, jadi sebagai penasihat. Kalau di Alkitab ada penasihat ajaib, tapi saya bukan penasihat ajaib, saya penasihat biasa-biasa saja. Hadir banyak kaum intelektual, profesor, doktor, rektor, macam-macam, tortor di sana. Nah, saudara-saudara, bertemu dengan beliau ini, dia katakan begini, bahwa kalau kita mengharap kepada diri kita atau berharap pada orang lain, kita akan kecewa. Dan dia kecewa juga karena dia menaruh harap kepada istrinya, seorang pengusaha besar, dan diambil Tuhan. Putuslah harap dia. Dia bilang tidak. Saya walaupun sendiri sudah umur 82 tetap berharap kepada Tuhan. Dan memang ini faktanya. Kalau kita berharap kepada suami kita, saatnya suami dipanggil Tuhan, apa yang terjadi? Putuslah semua harapan. Harap kepada istri, kalau istri ambil Tuhan, bagaimana? Putuslah harapan kita. Anak-anak menaruh harap kepada orang tua, kalau orang tua tidak ada, bagaimana? Putuslah harapan. Orang tua juga demikian, menaruh harap kepada anak-anak. Kalau anak-anak itu tidak ada, bagaimana lagi? Putuslah semua harapan. Jadi ada waktu. Memang ada juga sih bangga berhasil berharap kepada ABCD. Tetapi pengharapan-pengharapan kepada diri kita atau kepada manusia itu sementara. Dan satu waktu pasti kita akan kecewa. Orang juga bisa memarahi diri sendiri, saudara.
Dia berharap dengan kemampuan dia, ilmu dia yang ada, ya, keuangan dia yang cukup, dan lain-lain. Dia mungkin bisnis, berbuat apa saja, perhitungan, oh saya bisa. Banyak orang bangga dengan pengalaman dia, kemampuan dia, saya bisa. Tapi nanti realitanya tidak sesuai, dia juga kecewa. Waduh, saya salah perhitungan. Waduh. Kecewa juga dengan diri kita sendiri. Jadi kita mau menaruh harap kepada siapa sekarang? Kepada orang lain? Kepada diri sendiri? Atau kepada situasi, saudara-saudara? Nah, seperti para pebisnis, semua sudah baik, tetapi situasi yang tidak baik, ini kan repot. Covid-nya bagaimana ini kalau kita melihat? Saya tadi pagi dapat artikel, Jawa Timur, Kota Malang paling tinggi sekarang jumlahnya. Kita tahu kan perkembangan kita. Berharap kepada situasi, saudara-saudara, kita tidak tahu. Karena itu firman Tuhan sudah jelas melengkapi kita semua. Terkutuklah orang yang mengandalkan atau menaruh harap kepada manusia dan diri sendiri. Tapi diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita semua menaruh harap kepada Tuhan. Nah, menaruh harap kepada Tuhan, saudara-saudara, untuk dua masa waktu, yaitu mengharap kepada Tuhan untuk waktu sekarang dan mengharap kepada Tuhan untuk waktu yang akan datang. Untuk masa sekarang apa saja? Berharap kepada Tuhan untuk masa sekarang, yaitu kita ingin cita-cita kita, mimpi-mimpi kita, semua yang kita idamkan terwujud. Ingin dapat suami yang baik, ingin dapat istri yang baik, ingin bangun rumah tangga yang baik, ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya anak, ingin punya cucu, ingin punya apa saja. Silakan Bapak Ibu. Ini kita masih di awal tahun Bapak Ibu, jadi semoga kita masih punya semangat hidup untuk berharap kepada Tuhan. Nah, apakah Bapak Ibu di tahun ini punya harapan yang ditulis atau tidak? Saya coba tanya satu-satu, wah ada atau tidak ya? Harus tahun 2022 saya berharap hal-hal ini terjadi. A, B, C, D. Silakan ditulis, didoakan, disampaikan kepada Tuhan. Pokok doa tahun ini aku berharap terjadi A, B, C, D. Bisa saja Bapak, dan ini belum terlambat karena 12 bulan 1 tahun, kita baru di bulan kedua. Masih ada 10 bulan, kan masih panjang untuk berharap 1 tahun ini diwujudkan, bukan? Nah, Bapak Ibu, tetapi ada pengharapan-pengharapan yang lebih lagi, bukan untuk masa sekarang saja, tetapi pengharapan untuk masa yang akan datang. Dan Alkitab berbicara tentang dua macam pengharapan itu, baik pengharapan masa sekarang maupun pengharapan di masa depan. Nah, saya tidak bicara untuk masa sekarang, mungkin minggu depan saja, tapi minggu ini ada satu nats yang menghibur, menguatkan kita untuk tetap melihat pengharapan anak-anak Allah, pengharapan Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu pengharapan di masa depan yang harus menjadi kebanggaan bagi kita dan harus dipertahankan mulai hari ini dan seterusnya. Kita mau pelajari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-30 yang berbicara tentang pengharapan anak-anak Tuhan di masa yang akan datang. Itu investasi kita, itu menjadi hak kita, itu menjadi bagian kita yang dijanjikan Allah bagi kita semua. Pengharapan masa depan, pengharapan anak-anak Allah. Kita baca nas-nas ini dengan bersaut-sautan. Saya mulai ayat 18 Bapak Ibu 19 sampai ayat 30. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersama. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharap apa yang dilihat? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya bersemangat, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Allah, supaya Dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop ini bicara tentang pengharapan anak-anak Allah. Dan keseluruhan teks ini bicara tentang pengharapan hidup di masa yang akan datang. Dan itu menjadi hak kita semua, Bapak Ibu, menjadi sukacita kita. Jadi sekarang bagaimana cara untuk mewujudkan pengharapan masa depan yang direncanakan Allah itu, Bapak Ibu? Ya. Firman Tuhan menasihati kita sekarang bahwa ayat 18, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau memang situasi sekarang ini, penderitaan zaman sekarang, nama penderitaan zaman sekarang ini kan bermacam-macam, saudara-saudara, yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Penderitaan secara politis, mungkin itu anak-anak Tuhan yang ada di negara-negara yang mengalami tekanan-tekanan, tidak boleh berbakti, beribadah, dan lain-lain. Penderitaan dari segi ekonomi, karena sistem ekonomi dunia ini, Bapak Ibu, membuat kita juga susah hidup dan lain-lain. Keuangan dimonopoli dan lain-lain. Sistem ekonomi yang tidak tahu bagaimana dikelola oleh negara, bisa saja kita mengalami penderitaan, saudara. Penderitaan di sini, penderitaan zaman sekarang melalui sakit penyakit yang sedang kita alami. Virus ada di mana-mana. Ini penderitaan zaman sekarang yang menghantam sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Ini juga adalah penderitaan zaman sekarang. Ada banyak tekanan, mungkin ada yang ancaman, bahaya, dan macam-macam yang melanda kehidupan kita. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang
Entah itu secara politis, secara ekonomi, secara sosial, dan lain-lain. Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ini berkat besar. Ada kemuliaan yang menanti kita, yang disediakan bagi orang-orang percaya, saudara-saudara. Yaitu kita yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Nah, kemuliaan itu akan dinyatakan bagi kita semua, saudara-saudara. Ini menarik. Bacaan ini kalau dibaca, dipelajari semua. Ayat 18 mengatakan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ditutup di ayat yang ke-30 dikatakan bahwa mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakan. Jadi sungguh-sungguh ayat ini bicara tentang kemuliaan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Luar biasa. Apakah Bapak Ibu punya pengharapan itu atau kita? Pengharapan akan kemuliaan yang akan datang. Wah, jadi kalau sementara Bapak Ibu sedang mengharapkan hanya berkaitan dengan kebutuhan hidup, itu baik. Doakan saja, Tuhan akan menggenapinya juga. Tetapi pengharapan kita harusnya kita harapkan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Di dunia kita hidup hanya sementara, tetapi di sana di dalam kekekalan kemuliaan yang diberikan kepada kita. Itu pengharapan kita harus jauh ke depan sana. Jadi jangan hanya mengharapkan hal-hal yang ada di dunia ini yang bersifat materi, yang sifatnya hanya sementara. Tapi anak-anak Tuhan di seluruh dunia punya pengharapan akan kemuliaan yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu lihat bahwa kalau orang punya pengharapan yang akan datang, dia mau melakukan apa yang di depan dengan setia, dengan tekun dia lakukan, karena dia tahu pengharapan yang akan datang, kemuliaan yang akan datang itu lebih besar dari penderitaan zaman sekarang. Hamba Tuhan mengapa begitu setia melayani Tuhan? Ini kita di kota besar, tapi ada di daerah-daerah terpencil yang susah segala macam, mereka setia. Ada anak-anak Tuhan berada di negara-negara yang susah, mereka tetap setia, Bapak Ibu. Saya hampir tiap bulan dapat kiriman buletin informasi penderitaan anak-anak Tuhan di seluruh dunia, di semua negara. Jadi saya sering berdoa untuk laporan penderitaan itu, saudara-saudara. Tetapi okelah, apapun bentuk penderitaan, kesulitan hidup di dunia, betul firman Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan menanti kita di kemudian hari. Jadi apakah Bapak Ibu punya pengharapan itu atau tidak? Ada sukacita untuk itu? Amin. Punya pengharapan apa tidak? Punya, harus. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap mempertahankan pengharapan semacam itu. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mempertahankan pengharapan yang akan dinyatakan bagi kita di kemudian hari? Pasal 8 ayat 25 mengajarkan kita untuk ambil sikap ini. Pasal 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Caranya adalah nantikan dengan tekun. Nantikan dengan tekun. Berarti perlu ketekunan. Orang yang tekun itu, Bapak Ibu, ada hal yang rumit, ada hal yang sulit, dia tetap pelan-pelan itu. Nah, saya tak tahu Bapak Ibu ada di sini bisa menjahit pakaian? Ada yang penjahit pakaian? Bisa jahit? Jahit jangan hanya jarumnya saja. Penjahit itu saya tahu sulit. Mau jahit pakai jarum aja sulit. Masukkan benang ke lubang jarum itu kecil. Mata yang sudah tua itu lebih parah, bisa 10 kali nggak masuk itu benang. Lubang terlalu kecil.
Karena itu Yesus memberikan satu perumpamaan, lebih baik apa? Unta masuk melalui lubang jarum, tidak bisa juga, daripada orang kaya masuk surga ya. Artinya lubang jarum itu sulit. Nah, saya kemarin menjahit. Nah, karena saya punya mesin jahit di kampus, kayaknya banyak orang di sana nggak punya mesin, jadi dosen-dosen juga pinjam mesin saya. Sejak saya beli mesin jahit itu, mesin itu keliling semua dosen, putar. Mahasiswa juga pinjam jahit, yang bisa jahit. Baru saya dapat, karena saya perlu jahit. Baju saya ada yang robek. Saudara karena lama nggak tahu jahit, akhirnya saya jahit. Setelah jahit, rumit. Benangnya itu loncat-loncat, numpuk-numpuk, plak-plak. Aduh, berarti ini perlu ada setelannya lagi. Aduh, rumit. Nah, sekarang baju yang bagus, jahitannya nggak bagus, saya harus melepas benang satu-satu. Rumit, saudara-saudara. Harus potong hati-hati. Jadi, betapa rumitnya. Berarti seorang penjahit itu harus tekun, saudara-saudara. Itu sebagai penjahit harus tekun. Kalau enggak, rusak semua, saudara-saudara. Di Alkitab memberi penjelasan, seorang petani harus tekun. Kita harus tekun. Apa saja harus tekun. Orang yang tekun itu dia setia, saudara. Dia pelan-pelan ikuti rumitnya dia. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan kita harus tekun menantikan pengharapan itu, berarti ada proses yang rumit pun kita harus tunduk, harus ikuti. Yang sulit pun kita harus ikuti. Selama di dunia banyak prosesnya yang rumit-rumit. Hidup ini cukup berat, tapi tidak apa, Tuhan menolong kita. Amin. Tetap tekun Bapak Ibu. Tekun. Untuk tekun ini saya suka dengan Roma pasal yang ke 11 atau 12, bertekun katanya. Roma pasal 12 mungkin ayat yang ke 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu tetap menyala-nyala, layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, harus bersukacita walaupun belum digenapi. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dan mau. Jadi Bapak Ibu, untuk mewujudkan pengharapan itu tidak mudah. Harus dijaga, tetap bersukacita, harus tetap bertekun dalam doa, harus sabar dalam kesesakan. Nats yang kita baca tadi mengajarkan tekun. Kita perlu bertekun menantikannya sampai Tuhan akan mewujudkan. Jadi baik pengharapan untuk diwujudkan masa sekarang maupun pengharapan untuk masa datang dibutuhkan namanya ketekunan. Kita perlu tekun dalam banyak hal. Selain bertekun, kita diharapkan juga berdoa. Ini ayat 26 dan 27 menjelaskan bagi kita juga demikian. Untuk mewujudkan pengharapan, ayat 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh membantu kita di dalam berdoa. Jadi untuk mewujudkan pengharapan kita tetap berdoa dan roh Tuhan menolong kita dalam kelemahan kita. Mari kita terus berdoa, Tuhan berikan saya kesempatan untuk menikmati semua yang Engkau janjikan. Dalam pengharapan terwujud, kita berdoa demikian, baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi kita
kita banyak berdoa, Tuhan, jangan sampai saya patah semangat, tetapi saya tetap setia menantikannya. Orang harus bertekun, tetapi harus ditambah dengan doa lagi. Bukan hanya menantikannya, tapi berdoa. Dan berdoa itu adalah menyampaikan segala keluh kesah, menyampaikan segala segala masalah hidup kita, ceritakan kepada Tuhan. Itulah berdoa. Karena itu Bapak Ibu, mari kita ambil waktu bagi kita sendiri, pribadi, keluarga, mungkin doa-doa kita. Ya, kita belum bisa ada waktu doa bersama, tapi Bapak Ibu berdoa. Setiap pribadi, keluarga berdoa. Itu bagus sekali, menyehatkan pikiran kita, menenangkan hati kita. Suami istri harus berdoa bersama-sama, tidak boleh tidak. Keluarga berdoa bersama-sama, itu indah sekali. Dan Roh membantu kita setiap saat. Dan berdoa itu setiap hari, setiap waktu. Datang kepada Tuhan, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Firman Allah mengajak kita membawa segala beban kekhawatiran kita. Coba kita baca 1 Petrus 5 Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Supaya kita tekun dalam doa terus menerus, jangan putus asa. Pengharapan kita akan diwujudkan oleh Tuhan, akan terwujud apabila kita mau setia datang kepada Tuhan terus menerus juga. 1 Petrus pasal yang ke-5 Bapak Ibu, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 mengajarkan kepada kita, baca bersama saya 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Orang yang berdoa itu orang menyerahkan segala kekhawatiran. Bagaimana cara menyerahkan segala kekhawatiran? Yaitu dengan cara berdoa. Saudara menceritakan pergumulan kepada siapa? Ayo, semua kita punya masalah. Bapak Ibu menceritakan kepada saya, siapa? Yang paling utama kita bawa kepada Tuhan. Saudara ceritakan kepada orang tua, keluarga, suami istri, belum tentu ditanggapi baik, belum tentu dikabulkan. Malah kalau kita terlalu cerita hidup kita, diri kita kepada orang lain, malah diceritain orang kepada orang lain lagi. Nanti bilang, ini rahasia, jangan bilang-bilang. Dari A, nanti A dengar dia kepada B, ini rahasia, jangan bilang-bilang. Nanti B pergi ke C lagi, ini rahasia, jangan bilang-bilang. Sampai ke sudah dari 1 orang, ini rahasia, jangan bilang-bilang. Tiba-tiba sudah sampai 10 orang, ini rahasia, jangan bilang-bilang. Nah, akhirnya menjadi rahasia umum. Semua sudah tahu kok. Kemana kita bawa masalah ini? Jangan mudah kita bawa kepada manusia. Nanti itu ini rahasia, jangan bilang-bilang, saudara-saudara. Apalagi sekarang banyak orang suka ngerumpi karena kurang kerjaan atau tidak ada kerjaan, jadi senang mintain orang, mintain masalah orang, dibawa kemana-mana. Jadi rame. Kalau dulu ada telegram, sekarang namanya mulutgram. Tapi sekarang ada WA. Ini sudah bisa. Ini WA diceritakan. Gampang sekarang untuk menyebar informasi ya. Tinggal forward, kirim 1 kali, kebanyakan orang bisa menerima. Makanya sekarang hati-hati WA. Jangan marah-marah orang melalui WA. Nanti jangan curhat melalui WA juga, bahaya kan. Karena orang yang dikiriminnya kalau baik, tapi kalau dia lanjutkan ke orang lain, wah yang tidak enak lagi. Bapak Ibu, mari kita bawa semua kepada siapa? Tuhan Yesus. Amin. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat, kita curhat di kaki Tuhan. Mau menangis, menangis saja di kaki Tuhan. Tuhan yang mendengar, pasti Tuhan juga akan jawab pada waktunya. Jadi saudara-saudara,
Apalagi pengharapan kita mengharapkan apa yang Tuhan akan lakukan. Bawa kepada Tuhan. Sampai pengharapan masa depan pun kita disuruh nantikan dengan tekun di dalam doa. Luar biasa firman Tuhan mengajak kita supaya kita tetap menantikan dengan tekun, menantikan dalam doa. Yang ketiga, gimana supaya pengharapan itu terwujud? Nantikan dengan iman. Kenapa kita perlu nantikan dengan iman, saudara-saudara? Mulai ayat 28 mengajarkan begini. Ini ayat favorit. Ayat banyak orang senang. Cuplik langsung ayat ini. Jadi ayat hafal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, ayat ini dalam konteksnya Bapak Ibu bicara tadi tentang pengharapan masa depan. Bicara tentang pengharapan orang percaya untuk kepastian kemuliaan keselamatan yang akan datang. Nah, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mewujudkan pengharapan masa depan itu. Maksudnya ayat itu demikian. Jadi untuk kemuliaan yang akan datang, yaitu mulai dari sekarang, hidup sekarang, dalam proses perjalanan sampai terwujudnya masa depan itu, Allah turut bekerja mulai sekarang. Nah, sangat menarik Bapak Ibu. Allah bekerja bagi kita, ada prosesnya. Dimulai ada beberapa kata yang penting di situ. Bapak Ibu perhatikan mulai ayat 28 sampai ayat 30. Ada kata kita yang terpanggil, kita yang terpilih, kita yang dibenarkan, kita yang ditentukan, kita juga yang akan dimuliakan. Terakhir baru dimuliakan. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Ayat 28, ayat 29. Sebab semua yang dipilih, kata dipilihnya dari semula ya, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa. Ayat 30, mereka yang ditentukan, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkan. Dan mereka dibenarkan, terakhir baru mereka dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, kita nantikan dengan iman, sebab Allah sedang memanggil kita dan memproses kita untuk dimuliakan. Kata pertama di sini, proses kita adalah kita dipanggil. Ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil. Dipanggil, dipilih. Saudara-saudara, dipanggil, dipilih, ditentukan, dibenarkan, dimuliakan. Ada tahapannya. Pertama dipanggil dulu. Nah, panggilan itu menarik. Tuhan memanggil semua orang ya. Marilah kepada Tuhan. Tapi tidak semua orang yang dipanggil itu yang datang. Betul ya? Coba Bapak Ibu panggil orang. Woi, sini, ada sembako. Ini tadi ada cerita dapat dari pemerintah uang sembako 1 juta ya. Ibu Munaci sudah dapat kan? Nah, untuk berapa bulan? 3 bulan 200. Saya kok belum. Itu diberikan kepada siapa ya? Semua rakyat kan? Atau tidak? Ada yang tidak semua. Ini beruntung lah yang dapat saya. Oke. Ya, jadi berarti sama juga dengan ini. Tidak semua orang akan dimuliakan. Tidak semua orang akan diselamatkan. Tidak semua orang akan dimuliakan nanti. Tapi mereka yang dipilih, dipanggil, dipilih ya. Jadi kita penduduk Siwalakarto nggak tahu berapa yang dipilih gitu ya. Nah, ini kan untuk semua orang. Saudara-saudara, orang-orang terpilih, dipanggil, tidak semua. Bahkan dikatakan bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Firman Allah mengatakan begitu ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih.
Bahkan yang dipanggil maju duluan, yang terdahulu menjadi yang kemudian. Seperti saya vaksin di Malang kemarin, itu dipanggil, ada teman yang sudah ambil sekian banyak untuk kami semua dosen karyawan. Tetapi sudah masuk, sudah ada daftarnya, ini terlambat datang. Nah, karena terlambat, tadinya sudah terdahulu, menjadi terkemudian. Jadi saudara, kita juga begitu. Banyak yang dipanggil sedikit, yang terpilih orang yang terdahulu menjadi terkemudian. Tetapi Tuhan mau memanggil kita, Tuhan mau memilih kita, dan dibenarkan terakhir dimuliakan. Memang inilah prosesnya. Untuk mewujudkan pengharapan, mari kita hidup dengan iman, karena Tuhan sedang memproses hidup kita. Bapak Ibu rindu menjadi orang-orang yang dipanggil, amen? Masuk dalam kategori orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang ditentukan, orang-orang yang dibenarkan, dan akhirnya Bapak Ibu masuk kategori orang-orang yang dimuliakan. Pada waktunya kita harus tinggalkan tubuh jasmani kita, saat itu kita dimuliakan, dipanggil oleh Tuhan. Firman Tuhan ini juga bicara tentang pengharapan yang akan datang, bahwa sekarang ini semua sedang mengeluh. Ya, ayat yang ke-19 dan 20. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendak sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkan. Jadi saudara-saudara, ayat 21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi kita ini ada dalam perbudakan kebinasaan. Perbudakan kebinasaan itu apa? Kita masih punya tubuh daging, ini perbudakan kebinasaan, dan ini harus ditanggalkan. Tubuh kebinasaan ini harus ditanggalkan dan diganti dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, untuk masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, saya pikir tidak perlu ada kesedihan lagi bagi kita bila ada yang meninggal, bila ada yang dipanggil Tuhan. Tubuh kita harus tanggalkan. Manusia jasmani kita semakin berkurang, tapi manusia rohani kita semakin bertambah dan dimuliakan. Hiduplah di dalam pengharapan yang demikian. Maka ini akan menguatkan hidup kita, Bapak Ibu. Tubuh kita ini punya banyak tuntutannya. Makan, minum, pakai, tempat tinggal, kebutuhan terlalu banyak, rumit, pusing. Tetapi tubuh rohani kita harus terus dibaharui dari hari ke hari. Hiduplah dalam pengharapan sedemikian. Kita bukan binatang yang sekedar hidup. Hidup sekedar hidup, itu kita sama dengan binatang, saudara-saudara. Makan sekedar makan, juga sama dengan binatang, juga makan tiap hari. Bekerja sekedar kerja, binatang juga bekerja. Burung itu katanya dia tidak pernah menabung menuai tapi dapat makan. Tapi burung juga kerja loh, terbang sana sini capek juga itu. Coba Bapak Ibu jadi burung, latihan untuk pindah kos-kosan, itu burung juga itu. Pindah kontrakan, itu juga burung, terbang, bawa barang-barang, berat-berat, pindah-pindah kan, saudara-saudara. Jadi seperti itu. Apa kita manusia beda dengan analogi binatang, saudara-saudara? Bukan sekedar hidup. Hidup bukan sekedar hidup. Makan bukan sekedar makan. Bekerja bukan sekedar bekerja. Tapi Alkitab mengatakan, kalau aku masih hidup, hidup untuk Tuhan. Kalau aku harus masih bekerja untuk menghasilkan buah. Luar biasa. Prinsipnya beda, Bapak. Anak-anak Tuhan dengan yang bukan anak-anak Tuhan.
kita bukan hidup sekedar hidup. Makan bukan sekedar makan, tapi kita makan, hidup, bekerja semua untuk kemuliaan Tuhan, sambil menanti panggilan sorgawi. Kapan Tuhan panggil, saya tidak tahu. Ada yang sudah tahu daftar antreannya di tahun 2022? Saya belum mau. Itu belum mau. Kita ingin usia lebih panjang lagi, ya. Amin. Kita minta panjang umur, ya, lanjut usia, hidup sejahtera. Alkitab mengatakan itu. Sebab umur panjang, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadanya. Bagi yang merindukan, bagi yang mau berdoa. Tapi saya juga dengar banyak orang sudah, aduh Pak, ini hidup aja sudah setengah mati. Pernah kalimat itu keluar dari mulut Bapak Ibu? Hidup setengah mati. Nah, kalau hidup udah setengah mati, ini mau umur panjang aja udah setengah mati, apalagi mau suruh lanjut usia. Umur panjang itu Alkitab mengatakan sampai 70. Titik, stop. Tapi kalau lebih dari 70 namanya lanjut usia, lanjut. Wah, belum sampai 70 aja kita udah setengah mati. Jangan harap sampai lanjut usia. Jadi jangan kita mengeluh dulu, ya, walaupun sudah capek, lelah. Nah, ada nyanyian putus asa. Saya rindu berjumpa dengan Yesus, saya rindu memandang wajahnya. Kalimat kedua nggak enak. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana, saya rindu berjumpa dengan dia. Ini lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu Pentakosta, semangat. Wah, ini orang-orang yang nyanyi. Ini kayaknya orang-orang yang sudah putus asa ini, saudara-saudara, ya kan? Ini udah setengah mati di dalam dunia ini. Dan saya capek berjalan dalam dunia yang fana, saya rindu berjumpa dengan dia. Ini doa penyerahan sudah sebentar lagi suruh berangkat ini. Kita hidup dengan semangat. Amin. Masih ada harapan. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan, pengharapan itu tidak akan hilang. Tuhan memberkati kita semua. Hidup dengan penuh pengharapan. Amin. Mari kita tunduk kepala, angkat hati kita. Naikkan pujian kita. Kupandang hari esok dengan penuh harapan. Karena Tuhan masih ada. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih Tuhan, mereka akan dimuliakan. Kupandang hari esok dengan segala harapan. Ku akan takut, tidak akan takut, karena Tuhan menjanjikannya setia. Nah, itu Bapak Ibu, mari kita angkat hati kita bersama. Jangan hanya mendengar firman Tuhan ini, tetapi biarlah pengharapan itu tetap ada. Kita perlu menantikannya dengan setia. Walaupun sekarang ada banyak penderitaan zaman sekarang, tapi tidak bisa dibandingkan kemuliaan yang akan datang yang menanti Bapak Ibu dan saya. Letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan dan bukan pada diri sendiri atau kepada manusia. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yesus
Percayalah, masih ada harapan. Tuhan masih mau dengar doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Asal kita tetap teguh setia kepada Dia, berseru kepada Dia dalam doa terus-menerus. Mungkin kita sedang mengharapkan berkat-berkat yang menanti untuk kehidupan sekarang. Kita sedang mengharapkan pemulihan ekonomi, pemulihan hubungan dan keluarga. Kita sedang mengharapkan campur tangan Tuhan untuk masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kesempatan, masa depan ada dalam rencana Tuhan. Tuhan sudah merencanakan semuanya sampai pada akhirnya. Rancangan Allah bagi kita dikatakan tidak ada rencana kecelakaan, tapi damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Kalau selama di dunia mungkin belum terwujud janji-janji Tuhan, kita masih bergumul sampai hari ini. Jangan khawatir, kalau di dunia doa-doa kita belum dijawab, Tuhan belum izinkan kita memiliki apa-apa di dunia ini. Dia menjanjikan yang pasti kehidupan yang kekal di seberang sana. Ada keselamatan yang aman, ada kemuliaan yang menanti Bapak Ibu Saudara dan saya. Dunia dalam kemegahan kemewahan akan berlalu. Dosa menguasai dunia, dunia akan berlalu. Tapi anak-anak Tuhan tetap di dalam kekekalan. Percayalah, masih ada mujizat. Bila di tahun ini Tuhan mau mencurahkan berkat-Nya untuk memberkati Bapak Ibu. Bila di tahun ini Tuhan buka jalan, Dia nyatakan mujizatnya, tidak ada mustahil. Bapa, kami datang di hadapan, kami pandang hari depan yang bermakna. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami semua. Roh Tuhan membaca tembus dalam keluhan, dalam pikiran dan hati kami. Pulihkan kami, berikan sukacita bagi kami, damai sejahtera menguasai hati kami. Kami tetap kuat dan bertahan di dalam dunia ini Tuhan. Dan kami pulang dengan sukacita dan damai. Berkat Tuhan tetap ada bagi kami, pekerjaan kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan, apapun masalah kami, dan dibawa ke dalam kami. Pelayanan jemaat yang sampai hari ini yang setia, Tuhan memberkati. Kehidupan dengan bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pelayanan hamba Tuhan, pemberitaan firman terus menerus di berbagai belahan dunia, kami percaya Tuhan juga memberkati. Ada saat kami sebentar lagi memberi, Tuhan juga memberkati. Berkat yang ada biar berkelipatan bagi pekerjaan Tuhan. Dan serahkan segala beban pergumulan hidup kami di dalam nama Yesus. Dia mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami di surga, teruskan kami, datanglah kerja, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami setuju. Ampunilah kami segala kesalahan. Ampuni Allah. Jangan bawa kami ke dalam, lepaskan dari kami, karena Kau punya kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Terima kasih untuk firman yang dibawakan dalam namanya. Biarlah firman yang telah kita dengar